merupakan SUV leather frame yang seperti terlupakan. Padahal dulunya merek ini merupakan rajanya diesel. Merupakan SUV diesel yang cc-nya terkecil dari semua SUV leather frame yang ada di Indonesia. Ini adalah Isuzu MU-X, MU-X atau MU-X. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Isuzu MU-X. Ya, katanya nyebutnya itu seperti itu. Ya, tidak mudah memang caranya. Begitu juga tidak mudah untuk meyakinkan orang bahwa mesin terkecil dari semua SUV leather frame ini bisa menaklukkan medan-medan berat. Apa yang diharapkan dari mesin 1500cc turbo diesel? Makanya nonton video ini sampai habis. Oke, singkatnya, MU-X ini merupakan sebuah keturunan dari Isuzu D-Max yang aslinya adalah double cabin atau pickup di tahun 2002 yang lagi rame saat itu. Ya, D-Max ini lawannya adalah Mitsubishi Triton dan juga Ford Ranger. Namun saat itu juga Triton punya versi SUV tulennya, yaitu Pajero Montero Sport. Dan kalau Ford punya Everest. Seakan tidak mau ketinggalan, Isuzu juga ingin SUV tulen dan juga 7-seater. Maka dibuatlah Isuzu MU-7 di tahun 2004. Yes, itulah pendahulu dari MU-X ini. Lalu kapan MU-X generasi pertama ini muncul? Ternyata lama juga. MU-X ini baru muncul tahun 2013. Dan Anda tahu kenapa lama sekali muncul? Karena Isuzu masih sayang sama Panther yang terkenal tidak rusak-rusak. Sehingga banyak juga yang bilang kalau Isuzu MU-X ini merupakan penerus dari Isuzu Panther. Padahal MU-X ini beda keturunan dengan Isuzu Panther. MU-X generasi pertama ini berbasiskan dari hasil kerjasama dengan GM. Sehingga MU-X ini punya sepupu juga yang sama, yaitu Chevrolet Trailblazer. Mesin yang tersedia sebenarnya ada dua pilihan, 3000cc dan 2500cc. Yang masuk ke Indonesia, yes, tentu yang kecil seperti biasa, 2500cc. Karena 3000cc kalau masuk pajaknya akan mahal sekali. Setelah lama beredar di Indonesia, akhirnya MU-X generasi kedua tahun 2020 lahir di dunia dan masuk ke Indonesia pada 2021 di Gias. Dengan bentuk seperti ini. Ya, sebenarnya ganteng, tapi sayangnya yang masuk ke Indonesia hanya tipe yang terendahnya saja. Sehingga penggemar SUV leather frame lebih memilih yang lain. Tapi ada beberapa yang membuat kami bahagia juga, karena walaupun tipe yang paling rendah, MU-X ini lahir dengan penggerak 4x4, bertransmisi otomatis, dan secara default aman untuk minum diesel bersubsidi. Yes, MU-X ini sebenarnya sudah kami bahas di Gias 2021 kalau nggak salah. Di 2022 kami juga offroad-offroadan sama Ridwan. Nah, sekarang ada di markas kami ini sebenarnya berkaitan dengan program Motomobi mau kemana. Jadi liburan semua orang mendapatkan mobil tes untuk dites. Jadi tim Motomobi keseluruhan liburan pakai mobil-mobil tes, salah satunya adalah Isuzu MU-X ini. Nah, MU-X juga ada sejarahnya di channel Om Mobi, Motomobi, yaitu kolaborasi dengan Bung Fitra dan Ridwan Hanif untuk membuat Isuzu MU-X Survival Challenge. Nah, tapi itu yang model lama. Ini sekarang yang model baru seperti ini. Secara tampang, kami lebih suka yang ini sih daripada yang lama. Tapi tetap ini tampangnya tampang basic, tidak semahal tampang lawan-lawannya. Lawan-lawannya itu ada Fortuner, Pajero Sport, Nissan Terra, Ford Everest. Ya, ini tampangnya paling simple. Nah, makanya mungkin kesimpulan itu yang membuat mobil ini laku di pertambangan. Sehingga di pintunya, semuanya di pinggir ini, ditato, nggak tato sih ini, stiker, tambang. Jadi MU-X itu tidak menargetkan market untuk pemakai di dalam kota, di Jakarta. Enggak. Target market mereka pertambangan. Ya, makanya detail-detail mengenai mobil ini itu sudah dijelaskan semua pada video-video itu. Tapi kami ulang sedikit ya, lampunya lampu LED proyektor seperti ini, lebih menyipit, dan panjang total mobil ini 4.850 mm dengan wheelbase-nya 2.855 mm. Ya, ukuran standar leather frame SUV. Mesin kotor ini adalah kotor banget mesinnya.
1900 cc diesel common rail dengan turbo karena kami suka turbo. Menghasilkan tenaga 150 PS dengan torsi maksimal 350 Nm, kemudian menyalurkan tenaganya bisa ke 4 roda, bisa ke 2 roda belakang saja melalui gearbox 6 speed otomatis. Ada Tiptronicnya. Nah, ini masih hydraulic steeringnya, jadi masih rasa setirnya agak berbeda dengan mobil-mobil masa kini. Sudah dipakein ban MT untuk spek tambang mungkin. Velgnya 17 inch. Rem belakangnya sudah cakram juga. Tit tit. Bagasinya biasa aja gedenya. Nggak bisa bawa stick golf. Bawah ada tempat-tempat lagi. Masih bisa dilipat row ketiganya, mentok. Ini jadi bisa rata lantai, itu rata lantai. Belakang nggak ada, ada 12 volt outlet dan ada lampu. Fokus pada video ini bukan nge-review begini nih. Kita sudah pernah lakukan. Harusnya pada nyetir. Siapa yang habis ngetes mobil ini sebelumnya? Bener-bener boro kok, nggak enak. Ini pertama kali masuk langsung sadar ini mirip Porsche. Boro kok. Shifternya bentuknya unik. Dan ini bisa Apple CarPlay, Android Auto, tapi pakai kabelnya dari laci ini. Ada laci lagi di sini. Ini buat naruh HT nih. Rig nih. Lucu juga ya. Kuncinya, remote-nya ada di anak kuncinya. Kuncinya belum start stop engine button, masih colok. Dieselnya halus. AC-nya juga bau rokok. Pun deh. Rokok pakai AC rokoknya. Dan setirnya itu bisa teleskopik. Intinya itu nih yang keindahan mobil ini tuh setir bisa teleskopik. Jadi posisi nyetirnya lebih baik dibandingkan dengan mobil-mobil yang nggak pakai teleskopik. Bau rokok. Dan ini kami suka tempat cup holder yang di pinggir itu ada di depan AC nih. Oh ya, kami jelaskan dikit tentang sistem 4-wheel drive-nya. Ini nggak pakai tongkat, dia pakai puter-puteran seperti ini, 2H, 4H, dan push puter untuk 4L. Tuh ada suara kretek-kretek. 4L masih kedip, jadi belum engage, mesti dimajuin dikit. Terus ini ada crawl mode, ya mungkin ya. Nanti kita coba off-road pada video ini. Ada hill descent control dan banyak sekali tombol-tombol kosong. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 7, 8. Di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4 tombol kosong. Ya. Dan AC belakangnya puter-puteran kami suka. Jadi satu sama lampu, rapih gitu. Terus ini masih ada usaha empuk-empuknya. Walaupun door trimnya enggak, tapi masih ada empuk-empuknya sini. Jadi dari awal keluar mobil ini ada rasa pengen gitu. Karena secara harga ini menarik. Nanti ya di akhir video harganya ya. Sekarang kita jalan dulu, coba jalan di aspal dulu, baru nanti kita off-roadkan. Kesan pertama duduk di mobil ini adalah agak malu sedikit karena di luarnya banyak stiker-stiker untuk tambang ya. Jadi kayak, ini iklan Isuzu MU-X berjalan. Nah, tapi kita nikmati aja mobilnya, jangan peduli dari luar kayak gimana bentuknya. Dan baru operasi gigi, jadi semakin banyak ngomong sebenarnya semakin nggak enak di mulut karena masih ada benang-benang bekas jahitan. Benar-benar nggak enak sekali. Oke, visibility mobil ini ngelihatnya oke, cukup enak, ke belakang juga cukup oke, kaca belakangnya cukup luas gitu, nggak kayak Pajero Sport kan kaca paling belakangnya itu agak sempit. Kalau ini lumayan lega, mundur juga buat mundur-mundur ya. Kaca di belakang pilar C itu kecil-kecil juga sih, tapi ya mundur lebih mengandalkan spion lah ya. Coba ini ada rasa yang tidak arogan untuk mobil ini. Ini nggak seperti nyetir Pajero Sport atau Fortuner. Nyetir mobil ini tuh nggak ada rasa arogannya, mungkin karena tahu pakai ban MT ya. Ban MT itu merusak semua rasa mobil. Ada getaran-getaran di setir. Ini ada feedback getaran di setir nih. Karena ketahuan ban MT itu kan bertahu-tahu ya. Jadi permukaannya itu nggak rata. Dia getar-getar, apalagi nanti kecepatan tinggi. Nanti kita masuk tol untuk lihat getarnya seperti apa setirnya. Itu bukan gara-gara mobilnya, tapi gara-gara bannya. Kekerasannya juga agak beda. Loh, kenapa dia kesana, jalur dia sebelah sana. Tapi ini agak sedikit terobati oleh setir yang bisa dekat dengan badan berkat bisa diatur teleskopik. Jadi nyetirnya cukup bisa enjoy dengan
setir itu nggak jauh-jauh dari badan. Walaupun jok ini bawahnya agak rata posisinya, harusnya agak ngedongak sedikit, pasti akan lebih enak. Kalau kami punya mobil ini, kami pasti ngakalin joknya ini biar depannya lebih ngedongak, pasti jauh lebih enak. Nah, nyetir mobil ini juga teringat pada Isuzu Mu-X Survival Challenge. Nggak sih, bohong, sama sekali nggak mengingatkan itu. Itu adalah generasi sebelumnya dan bentuknya sama sekali sedikit pun tidak ada mirip-miripnya dengan ini, jadi nggak ngerasa seperti nyetir mobil yang itu. Mesinnya juga jauh beda ya, ini kan mesinnya cc-nya kecil, 1900 cc, 4 silinder. Ya sama-sama 4 silinder, tapi cuma 1900 cc. Tapi dieselnya ini lumayan halus dari luar, walaupun dari dalam kedengeran jelas ya kalau digas. Ada raungannya, dan yang langsung berasa adalah mesin kecil dipaksa dengan turbo yang mungkin agak besar ya, jadi ada turbo lag sedikit. Nah, baru mendekati 2000 rpm atau di atas 2000 rpm baru dia spooling dan ngisi tenaganya. Nanti ngomongin soal tenaga. Lalu lintas di sekitaran, apakah cukup kedap? Enggak terlalu kedap, walaupun tidak mengganggu, tapi lumayan biasa-biasa aja. Kekedapannya ada, cuma nggak terlalu membanggakan. Rasa remnya oke, enak, terasa powerful remnya. Rasa setirnya ya rasa leather frame biasa, tidak membanggakan. Tapi ya mobil leather frame ya begini rasanya. Tapi bantingan di jalan itu ini cukup empuk. Di jalanan yang ini biasanya jalanan rata seperti ini, kalau kita pakai leather frame, bahkan seperti Land Cruiser 300 gitu ya. Land Cruiser 300 masih ada rasa-rasa kaku-kakunya. Kalau ini sama sekali tidak ada rasa kaku-kakunya, walaupun ada ketidakenakan timbul dari ban MT yang rasanya karena sidewall-nya tuh mungkin agak keras, jadi agak mentalnya tuh agak berbeda dengan ban jalanan biasa. Dan yang sedih di sini adalah ini kosong, lihat ya, itu nggak ada apa-apa. Volume di sini semua di head unit. Ya, emang head unit nggak ada hubungan sama mobilnya sih, dia tidak ada kontak langsung yang bisa ngatur apa-apa dari head unit. Head unitnya volumenya pakai tombol sentuh pula, nggak ada enak-enaknya. Nah, andai ada tombol fisik di setir tuh pasti jauh lebih mengenakan. Nah, konon katanya, yang kami tidak tahu, kami juga belum pernah melihat unitnya, yang baru itu Isuzu Mu-X ada adaptive cruise control. Nggak tahu tuh bener apa enggak ya, apakah gosip belaka atau memang beneran. Tapi katanya beneran, unitnya tuh ada yang pakai adaptive cruise control. Kan keren kalau pakai adaptive cruise control ya kan. Nggak kosongan aja begini, di tol juga bisa santai, jauh lebih santai lah. Adaptive cruise control itu merupakan fungsi yang bermanfaat sekali deh, apalagi untuk Trans Jawa gitu ya. Polisi tidur kecil-kecil tanpa mengurangi kecepatan, lari 30. Oke. Terasa ada kerasnya dari bannya. Mau jalan jelek, sikat. Apa aja sikat. Kita tahu bahwa suspensi dari leather frame itu kuat. Nah, terus kalau tanjakan gini masih RPM agak rendah, kayak terasa underpower, padahal enggak underpower, memang belum ketemu spooling turbonya aja. Tapi dulu waktu MU-X yang generasi sebelum ini sih enak juga suspensinya. Terus satu hal lagi mengenai mesinnya. Nah, suara dieselnya memang agak kasar terdengar dalam kabin, mungkin karena peredamannya, dan juga ini dieselnya ini spesial untuk Indonesia karena bisa minum solar busuk ya, dengan sulfur ppm tinggi itu bisa katanya. Tapi sebenarnya semua mesin diesel tuh bisa diisi solbus, hidup-hidup juga kok. Cuma memang ada komponen seperti filter gitu-gitu yang tidak awet, cuma tinggal diganti filternya gitu. Baru kecepatan 60 itu udah terdengar suara ban MT-nya wow. Kalau jadi penumpang sih kadang-kadang bikin ngantuk tuh suara. Nah, kalau jadi yang bawa mobil itu bagus, bunyi itu pengingat bahwa kita pakai ban MT dan jangan ngebut-ngebut. Karena ban MT di jalanan aspal, di jalanan beton begini itu lebih licin dibandingkan dengan ban biasa. Apalagi kalau basah. Ya, ban MT itu seperti namanya mud terrain, itu untuk mud. Nah, itu pickup nih ya.
agak nanjak sedikit. Ini nanjak, nggak sedikit sih, nanjak ya. Dari 70 di gaspol. Baru nurunin gigi. Udah. Ini nggak ada sport mode-nya ya? Belum apa-apa udah ngoper. Oh iya, redline-nya tuh 4.500, 4.000-an. Makanya dia ngoper gigi. Lupa pakai diesel. Redline-nya RPM-nya jauh lebih rendah daripada yang bensin. Nah, terasa underpower gitu nih. Nah, agak rata, gaspol. Males gitu loh berangkatnya. Nggak tahu nih, tes 0-100 dapetnya berapa ya. Memang ban MT itu lebih berat dibandingkan ban biasa. Untuk urusan kehematan, biasa-biasa aja. Mesin 1900 cc ini tidak lebih hemat dibandingkan dengan musuh-musuhnya yang cc-nya lebih besar. Nah, kami kemarin di jalanan lancar plus tol itu 12 km per liter, biasa-biasa aja. Ya, dimana yang bensin cc yang lebih kecil 1500 cc itu bisa mendekati 20 km per liter, ini segitu. Kemudian kalau di dalam kota pakai normal aja itu 9 km per liter, biasa-biasa saja juga, nggak boros dan nggak hemat. Ini nggak tahu kenapa nih kami ingin mobil ini mobil tuh di bawah 600 juta ya, 59 berapa itu ini harganya. Dapat 4x4 7 seater, itu angka yang menarik sebenarnya. Diesel pula, walaupun cc-nya kecil ya, mungkin karena cc-nya lebih kecil nih pajaknya lebih murah sehingga mungkin ya harganya bisa ditekan segitu. Kita matikan AC. Kali ini matiin AC pakai tahan rem dikit. 1, 2, 3. Aduh, kemaju dikit lagi tadi, nahan remnya kurang. Aduh, pelannya 60, 80, tapi lumayan mengisi. 100, 13,3 detik. Tuh kan, jauh lebih kenceng dibandingkan dengan Fortuner kita dulu yang bensin, dipakein ban MT agak gede dengan velg yang lebih gede juga. 13,32 detik Isuzu MU-X. Tapi mobil ini bukan untuk jalanan begini ya, bukan untuk 0-100 itu enggak. Mobil ini dibuat untuk off-road, leather frame 4x4. Sekarang kita ke Pagedangan. Ya, sekarang di Pagedangan kita off-road langsung. Nah, depan udah mulai becek-becek. Ini daripada 2H, mendingan kita langsung 4H aja dulu. Nah, harus pelan banget. Dalam off-road senengnya. Ini diferensial tengahnya ngelock, tapi depan dan belakang itu free. Kita oper ke 4L. Tuh, traction control off, segala macam off. Ini low gear apa enggak sih? Kurang low gitu rasanya. Ah, ini gantung nih. Ban mana yang gantung? Belakang. Oh, tuh muter doang dia. Depan juga gantung. Nah, ini hanya 2 ban yang napak nih, depan kanan dan belakang kiri. Mobilnya nggak jalan. Kalau kita gas, harusnya sistemnya dia mainin untuk ngerem ban yang gantung. Tuh mulai bermain. Nah, tuh dengan ABS. Jadi sebenarnya perlu enggak untuk differential lock atau namanya apa? Limited slip differential. Gampang, asik. Asik juga ini mobil. Asik juga. Yuk kita ke tanjakan itu yuk. Gigi 1 dimanualkan karena ini bisa di-select posisi giginya. Tegas dikit. Nggak ada effortnya sama sekali. Terlalu gampang. Oke, sekarang kita turunan yang itu agak ekstrim sedikit. Kita pakai hill descent control, kita aktifkan. Nggak pakai di rem. Kita coba. Tanpa rem. Itu sih hill descent control belum main kayaknya. Ini
main rem nih, main hill descent control. Hill descent control udah bunyi rrrr gitu. ABS-nya bermain untuk ngerem. Kok gampang amat ya? Depan masih ketahan anti rollnya. Belakang sih yang asik. Ini depannya itu independen, bukan solid axle. Jadi ya nggak bisa banyak-banyak artikulasi depannya, tapi belakangnya banyak. Membantu banyak jadinya. Iya, makanya off-roader yang depannya itu solid axle itu lebih berharga. Lebih mampu berartikulasi dibandingkan dengan yang independen seperti ini depannya. Jadi belakangnya lumayan lah, bisa miring sampai segini. Survive aja, dari tadi ringan-ringan aja ini off-roadnya. Oke, sekarang kita ke VO lagi. Overall, mengenai Isuzu Mu-X, sepertinya untuk zaman sekarang cc kecil tidak jadi masalah untuk urusan performa suatu mobil karena turbo. Kami suka turbo. Mu-X masih sangat memungkinkan untuk diajak bekerja dan bertualang. Untuk Anda yang bukan tipe penyuka leather frame cumi-cumi arogan di jalanan, dan untuk Anda yang suka overland, sepertinya Mu-X ini cocok sekali untuk Anda. Apalagi sudah 4x4 sebagai standar, suspensi nyaman, dan bisa meminum diesel sebusuk apapun. Bukan penghalang untuk Anda yang bisa pergi kemana saja. Mengenai harganya, Isuzu Mu-X generasi kedua ini bisa dibeli dengan harga Rp599.400.000 on the road Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.